Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah dimanapun berada, semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kami ingin menyampaikan tentang etika di dalam rumah tangga, yang mana keterangannya diambilkan dari kitab Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Kajian yang ingin disampaikan pada kesempatan yang sangat mulia ini, bahwa seorang suami harus memiliki sikap, harus punya etika bagaimana di dalam rumah tangga selaku sebagai kepala keluarga di dalamnya. Maka akan kita bahas di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yanbaghi lirrajuli ayyusiya imra'atahu. Ketahuilah olehmu, seyogianya, sepatutnya, sudah seharusnya bagi seorang suami memberikan wasiat kepada istrinya. Apa yang maksud di dalam kata wasiat ini? Adalah ya'muruha wa yadhkuruha wa yasta'tifu biha. Seorang suami harus memerintah kepada istrinya. Seorang suami harus selalu mengingatkan kepada istrinya. Seorang suami harus selalu berkasih sayang kepada istrinya. Perintah dan mengingatkan dalam hal apa? Dalam urusan ketaatan dan ketakwaan seorang istri kepada Allah dan Rasulnya. Maka pada kesempatan kali ini ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, rahimallahu rajulan qala ya ahlah salatakum siyamakum zakatakum miskinakum yatimakum jiranakum la'allallaha yajma'ukum ma'ahum fil jannah. Bahwa Nabi bersabda kepada para umatnya, kita selaku sebagai umatnya. Apa sabda beliau? Rahimallahu rajulan, semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang suami. Ada doa Nabi untuk seorang suami. Apa doanya Nabi? Ya Allah, turunkanlah rahmatmu kepada seorang suami. Suami yang bagaimana? Yang masuk di dalam doanya Nabi agar supaya mendapatkan rahmatnya Allah, yang seorang suami yang berkata kepada keluarganya, ya ahla salatakum, wahai keluargaku, jagalah salat kalian. Ketika seorang suami
mengingatkan dan memerintahkan kepada istrinya atau keluarga anaknya, diperintahkan untuk melakukan salat, maka dia mendapatkan doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siyamakum zakatakum, juga jagalah puasa kalian, jagalah zakat kalian. Seorang suami yang menasehati seperti ini kepada keluarganya, kepada istri anak-anaknya, maka masuk di dalam doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bersabda, rahimallahu rajulan, ya Allah, turunin rahmatmu sama seorang suami. Suami yang menasehati kepada keluarganya agar supaya dijaga salatnya, dijaga puasanya, dan dijaga zakatnya. Kemudian sabda Nabi, miskinakum, yatimakum, jiranakum, juga sayangilah kepada orang-orang miskin yang ada di antara kalian. Sayangilah kepada orang-orang yatim yang ada di sekitar kalian, dan juga sayangilah jiranakum, kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitar kalian. Ketika seorang suami memberikan nasihat seperti ini kepada keluarganya, maka ketahuilah para sahabat, dia telah masuk di dalam doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan, ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada seorang suami yang bagaimana, yang menasehati kepada keluarganya. Apa nasihatnya? Sayangilah anak yatim, sayangilah orang miskin, dan sayangilah tetangga yang ada di sekitarmu. Suami nih sahabat yang modelnya kayak gini, sholat dinasehatin sama keluarganya, puasa dia nasehatin sama keluarganya, zakat dia nasihat sama keluarganya, orang miskin, orang yatim dan tetangga dia nasihat, suruh sayang sama mereka semua. Maka rahimallah, Allah akan memberikan rahmatnya kepada suami tersebut. Kemudian penutup dari hadisnya, la'allallaha yajma'ukum ma'ahum fil jannah, Allah pasti akan mengumpulkan kalian bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para hadirin, selain kita mendapatkan rahmatnya Allah berkat doa yang telah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga akan dikumpulkan bersama mereka. Kita akan dikumpulkan di surganya Allah bersama-sama dengan mereka. Ini hal pertama, sikap yang harus dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala keluarga. Kemudian sikap yang kedua yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada keluarganya, wa ayyunfiqu 'alaiha ala qadri wus'ihi ay taqatihi wa quwwatihi. Seorang suami harus memberikan nafkah, ya, kepada siapa? Kepada istrinya. Kasih itu duit bininya, kasih bininya duit, itu wajib sama suaminya. Nafkah ini adalah wajib bagi seorang suami. Sehingga seorang suami yang tidak membayar nafkah, tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka itu menjadi hutang bagi seorang suami. Ya, menjadi hutang. Kenapa? Karena ini wajib.
dan di dalam memberikan nafkah ala qadri wus'ihi, sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki oleh seorang suami. Jangan gajinya cuma 4 juta ya, dikasih 5 juta. Nah, ini jangan. Kenapa? Karena itu di luar kadar kemampuan seorang suami. Yang istrinya juga ngertiin. Istrinya ngertiin. Kalau lakinya gajinya nggak sampai lebih dari 4 juta. Ya baik dikasih mingguan atau dikasih bulanan. Misal per minggu istrinya dikasih 500, berarti dalam 1 bulan dia mendapatkan 2 juta. Nah ini yang dimaksud memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah ini 2 jutanya lagi dipegang dah sama suaminya buat pegangan ya. Kemudian hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada keluarganya, wa yatalattafu biha. Apa yatalattaf? Adalah berbuat baik ya, berlemah lembut, manja, bersikap ramah kepada siapa? Kepada istrinya. Jadi seorang suami ini harus berlemah lembut kepada istrinya. Jadi suami jangan kasar ya. Jangan pengantin baru doang pada lembut, manggilnya ayang, manggilnya beb ya. Entah kira udah lamaan dikit. Nama bininya dipanggil, nggak pakai julukan lagi. Nama bininya Tukiem, dipanggil aja Tukiem, buatin kopi. Nah ini jangan. Maka seorang suami tetap harus wayatalattafu biha, tetap harus berlemah lembut kepada istrinya. Hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, wa ayyaslukaha sabilal khairi ya, menunjukkan kepada jalan yang baik. Ini seorang suami harus seperti ini, selalu menunjukkan kepada istrinya jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya ajak ikut pengajian, istrinya ajak ikut jamaah, istrinya ajak dalam hal-hal kebaikan, karena ini adalah sikap yang harus diambil oleh seorang suami. Dan selanjutnya hal yang harus diberikan dari suami kepada istrinya, wa ayyu'allimaha ma tahtaju ilaihi fid din min ahkamit taharah wal haidi wal ibadat. Seorang suami harus ngajarin bininya. Ngajarin apa? Apapun hal keagamaan yang dibutuhkan oleh istrinya, ajarin. Istrinya ajarin. Istrinya ajarin. Apa aja harus diajarkan? Setidaknya tentang bersesuci, ajarkan kepada istrinya. Seperti apa bersesuci? Mandi dari haid atau mandi dari junub ya. Kumpul nih hubungan seksual suami istri, walaupun tidak keluar air mani, nah ini wajib mandi. Nah ini kalau nggak ada ilmunya dia dikira nggak wajib mandi karena nggak keluar air mana. Ini bahaya, ini bahaya. Karena perlu kita ketahui, ajarkan kepada istri kita, kalau berhubungan seksual walaupun kita tidak keluar air mani tetap wajib mandi. Apa bisa Ustaz? Lah bisa. Baru setengah perjalanan anaknya bangun semisal ya, udah mau nggak mau kita sudahin itu mainnya, disudahin kan nggak keluar tuh. Nah maka seorang suami dan istri wajib mandi. Maka hal yang seperti ini ajarin sama bininya. Kok diwajibkan mandi? Karena seorang suami ya, karena seorang suami telah melakukan dukhulu hasyafah
farjan, telah memasukkan hasyafahnya kepada farji, makanya dia wajib untuk mandi. Insya Allah materi ini kita akan sampaikan, kami akan sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya tentang etika di dalam rumah tangga. Semoga kajian yang kami berikan bisa mendatangkan manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Burdah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada pertanyaan seputar keagamaan bisa langsung ditulis di kolom komentar atau DM ke IG kami, IG Al-Burdah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.